proses rencana konferensi pers terkait untuk aksi menuju aksi nasional di tanggal 14. Kami baru bisa mulai pada jam berapa sekarang? Jam 5 kan? Jam 5. Jadi konferensi pers ini berkaitan dengan apa rencana kami yang akan melakukan aksi di tanggal 14, tidak terlepas menyikapi pengesahan Undang-Undang 30 Juni, sehingga kami dari Petisi Rakyat Papua yang di dalamnya ada 122 organisasi juga pada 718.179 suara tanda tangan yang dilakukan oleh rakyat Papua menolak Otsus maupun DOP ingin melakukan konferensi pers sekaligus mengeluarkan seruan kepada rakyat Papua. Sebelumnya untuk itu saya kasih waktu ke kawan-kawan dari masing-masing organisasi juga Korlap Umum untuk menyampaikan sedikit pandangan terkait dengan kebijakan Jakarta tentang DOB yang telah disahkan pada tanggal 30. Ya mungkin saja langsung saya kasih waktu ke kawan-kawan dari beberapa organisasi, Korlap Umum, mungkin kawan perempuan dan mahasiswa. Silakan. Siapa yang duluan? Sebut nama lengkap dulu baru langsung statement. Oke, saya John Jai dari Green Papua. Yang pertama kami melihat kebijakan Otsus maupun DOP yang dipaksakan di Papua ini adalah kebijakan politik Jakarta. Karena yang pertama tidak berdasarkan aspirasi rakyat, tetapi ini dipaksakan dari atas ke bawah. Kami juga sudah saksikan bagaimana dampak pemekaran, kemudian juga otonomi khusus selama pelaksanaan otonomi khusus jilid 1 sampai hari ini kita sudah lihat bahwa kesejahteraan rakyat, kondisi rakyat itu tidak semakin baik, tetapi semakin memburuk. Lingkungan hidup dia semakin terancam juga. Keberadaan PT Freeport, keberadaan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kemudian keberadaan perusahaan-perusahaan untuk swasembada pangan seperti MIFE, ini semuanya telah merampas tanah-tanah adat milik masyarakat adat Papua, tapi juga telah mencemari dan menghancurkan ruang-ruang yang selama ini memberikan penghidupan bagi rakyat Papua. Tapi juga telah memaksakan masyarakat adat menjadi buruh-buruh kasar di perusahaan-perusahaan milik kapitalis. Di samping itu kondisi kesehatan, kondisi pendidikan sangat tidak baik. Kita sudah lihat data penelitian terbaru membuktikan bahwa 600.000 hutan alam Papua itu semua dibabat habis selama masa otonomi khusus jilid 1. Bagaimana luasan lahan itu kemudian dialihfungsikan untuk pembangunan kota daripada hasil pemekaran kota kabupaten yang terjadi yang sangat masif selama pelaksanaan Otsus jilid 1. Kita sudah bisa bayangkan ketika DOP itu dilakukan di tanah Papua dan dibagi menjadi beberapa provinsi, sudah pasti kehidupan rakyat Papua ini sudah pasti ada pada posisi terancam. Dan penghancuran terhadap lingkungan hidup sudah pasti berdampak terhadap masyarakat Papua yang hari ini hidupnya bergantung kepada alam. Masyarakat Papua tidak seperti masyarakat modern, seperti misalnya di Eropa atau juga masyarakat di Jawa yang kemudian dia bisa bertahan dengan hanya ada kios. Masyarakat Papua hari ini hidup bergantung pada alam. Oleh sebab itu tanah-tanah adat, alam dan lingkungan hidup Papua harus diselamatkan sejak dari sekarang, dari detik ini. Untuk menyelamatkan ini, yang paling utama kita harus lakukan adalah penolakan terhadap daerah otonomi baru yang kemudian dipaksakan oleh Jakarta untuk menghancurkan tanah Papua tapi juga rakyat Papua. Oleh karena itu, kami dari Green Papua menyerukan bahwa seluruh masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, nelayan,
maupun buruh segera libatkan barisan di dalam aksi nasional tanggal 14 Juli yang akan dilaksanakan oleh PRP dan juga 122 organisasi dan 700-an suara rakyat Papua yang sudah dirampung dalam petisi rakyat Papua. Seperti itu pandangan dari kami Green Papua. Selanjutnya saya serahkan ke kawan yang lain. Siapa lagi? Ya, selamat sore. Yang pertama saya Christian Kobak dari Forum Independen Mahasiswa West Papua atau dikenal dengan FIM yang sedang nonton. Dan yang pertama tapi terakhir buat rakyat Papua yang selalu eksis untuk melawan kebijakan Jakarta. Selamat sore. Mungkin kami dari Forum Independen Mahasiswa melihat terkait kebijakan Jakarta maupun kebijakan Jakarta terkait pemekaran daerah otonomi baru, kemudian otsus yang dipaksakan di tahun lalu, memang ini tidak terlepas dari bagaimana mempertahankan kedudukan Indonesia atas Papua di Papua itu. Nah, selain itu juga Indonesia kepentingan investasi yang sebetulnya dipaksakan oleh Jakarta. Nah, jadi kita melihat ini pemekaran ini memang murni daripada tidak berdasarkan aspirasi rakyat Papua, tapi itu memang dipaksakan oleh Jakarta atas kepentingan untuk besok meluluskan beberapa investasi yang masih antri. Nah, jadi hari ini kita melihat pemekaran ini memang peluang bagi investasi, tetapi juga peluang bagi militer. Karena ketika terjadi pemekaran atau pemekaran sudah dipaksakan, pastinya terjadi perluasan basis pembangunan militer. Kemudian di waktu yang bersamaan juga investasi akan masuk di daerah-daerah yang belum operasi, itu sudah pasti. Dan kita punya pengalaman tersendiri bagaimana sebelum PT Freeport masuk lebih dulu melakukan TNI Polri lebih dulu melakukan operasi untuk harus meloloskan PT Freeport. Nah, itu menjadi pengalaman umum bagi rakyat Papua. Nah, berdasarkan dengan berangkat dari sejarah-sejarah ini, maka rakyat Papua hari ini menolak keberadaan otonomi khusus, tetapi juga pemekaran, tapi karena nafsu elit politik, tetapi juga Jakarta memaksakan pemekaran itu terus dilanjutkan. Kemudian pemekaran ini juga memang sebetulnya kita lihat ini elit-elit Papua hari ini memang jadi boneka Jakarta. Boneka Jakarta, kemudian mereka dijadikan itu sebagai partai politik untuk mendapatkan kekuasaan, itu sudah jelas. Karena tidak berdasarkan aspirasi rakyat Papua. Nah, itu pemekaran. Kemudian kalau soal otsus yang dipaksakan itu berdasarkan sejarah otonomi khusus, itu dia lahir sebagai alternatif atau solusi bagi tuntutan kemerdekaan dari rakyat Papua, tetapi dalam implementasinya justru tumbang tinggi. Misalnya setelah lahirnya undang-undang otonomi khusus, kemudian 3 tahun kemudian pemerintah tidak konsisten, kemudian meluncurkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang percepatan pembangunan. Kemudian di tahun 2008, di tahun 2007 perubahan Undang-Undang Nomor 2. Nah, ini kan tidak melibatkan rakyat Papua. Nah, jadi kebijakan-kebijakan di ranah otonomi khusus saja tumbang tinggi. Apalagi setelah terjadi pemekaran ini tidak ada kehidupan yang baik buat rakyat Papua itu. Adanya kebijakan pemekaran atau DOP, itu kehidupan rakyat Papua justru lebih buruk. Kami Forum Independen Mahasiswa Papua melihat itu sebagai memang peluang bagi investasi. Nah, maka terakhir yang ditawarkan dari kami adalah bagaimanapun rakyat Indonesia mengatakan bahwa
NKRI harga mati memang kita tidak bisa dipungkiri, itu memang berdasarkan sejarah. Nah, kemudian hari ini rakyat Papua mempertahankan dan memperjuangkan bahkan sampai berdarah-darah karena berangkat dari sejarah yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun dia. Maka solusi terbaik bagaimanapun memberikan solusi yang terbaik bagi rakyat Papua, yaitu menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Itu solusi terbaik mungkin dari kami itu. Dan terakhir kami menyerukan kepada rakyat Papua, terutama kaum mahasiswa, kaum tani, kaum buruh, kaum marginal kota, kaum PNS, TNI, orang rambut lurus yang makan hidup di atas tanah Papua. Kami menyerukan untuk tanggal 14 aksi nasional yang diserukan oleh 100 sekian organisasi di bawah PRP untuk teman-teman ikut bergabung untuk melakukan aksi demo damai di tanggal 14. Mungkin dari kami sekian dan terima kasih. Oke, selamat sore untuk rakyat pejuang di seluruh tanah air. Selamat sore kepada teman-teman solidaritas Indonesia internasional yang terus tidak bosan-bosan mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Oke, saya Warko Wetipo, Ketua 1 Komite Nasional Papua Barat KNPB. Pada intinya sepakat dengan beberapa kawan yang telah sampaikan terkait dengan sikap kami bahwa kebijakan apapun yang dilakukan oleh Jakarta tanpa melibatkan rakyat Papua sebagai subjek hukum dan politik itu semuanya ilegal, termasuk keberadaan NKRI di atas tanah leluhur kami, tanah West Papua. Status NKRI adalah ilegal. Oke, sehingga kami rakyat Papua tidak terlambat untuk melawan. Tidak terlambat. Rakyat Papua sampai detik ini masih melawan. Jadi menurut kami terkait situasi hari ini, terutama DOP dan juga perpanjangan otsus dan lain-lain, ini masih relevan. Rakyat masih melawan. Jadi ini politik pendudukan yang dilakukan oleh negara kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Dan DOP ini merupakan ya surga bagi warga imigran atau warga di luar dari Papua datang ke sini. Tujuan target utama ya selain menguasai wilayah-wilayah di Papua, tapi mencari rempah-rempah belaka. Nah, itu. Yang kedua itu merupakan wilayah atau lahan bisnis bagi investor atau investasi asing dan juga kelompok oligarki di Jakarta. Kemudian rakyat Papua hari ini dapat apa? Dengan adanya seperti ini, rakyat Papua sudah berada dalam ambang pemusnahan. Bersama Indonesia, hari ini rakyat Papua itu kita ada dalam DOP ini merupakan malapetaka bagi rakyat Papua. Sehingga dampak positif dari otsus, DOP ini tidak ada apa-apa. Tidak ada. Karena apa? Karena memang kolonialisme memang harus ciptakan situasi ini, mengisolasi orang Papua, mengkriminalisasi, kemudian bagaimana rakyat Papua itu hidup dalam ketergantungan politik-politik Indonesia. Jadi kita terakhir itu rakyat Papua dihegemoni dengan berbagai macam program-program yang juga menghancurkan mental, watak, karakter, jiwa, termasuk ideologi. Indonesia gagal untuk mengindonesianisasikan atau menjawanisasi orang Papua. Karena rakyat Papua hari ini itu sudah cerdas melihat siapa itu Indonesia sesungguhnya. Dan rakyat Papua, mereka dengan kesadaran itu mereka bangkit untuk melawan.
lihat Indonesia bukan lagi sebagai rumah bersama, tapi hari ini rakyat Papua dengan kesadaran atas realitas penindasan itu, rakyat Papua bangkit, bersatu, kemudian mereka sedang lawan. Itu singkat pandangan umum, tapi bersama ini tanggal 14, Komite Nasional Papua Barat, KNPB, termasuk teman-teman di beberapa konsulat Indonesia, Timur Leste, dan juga beberapa tempat, kita sudah sampaikan untuk kita sama-sama bersama dengan rakyat pejuang untuk turun demo pada tanggal 14 besok. Jadi seperti biasa, kita tidak terprovokasi atau tidak di backing oleh kepentingan siapapun, tapi ini agenda rakyat. Rakyat punya agenda, karena rakyat melawan dengan kesadaran. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yokbet Vele. Saya akan bicara mewakili perempuan Papua dan juga saya akan bicara sebagai anak asli dari wilayah Databi. Sikap saya sama seperti kawan-kawan saya dan sama seperti rakyat Papua lainnya, kami menolak dengan tegas otonomi khusus jilid 2 dan kami menolak dengan tegas daerah otonomi baru yang disahkan tanggal 30 Juni 2022 oleh DPR RI yang secara sewenang-wenang menandatangani undang-undang itu tanpa keterlibatan orang Papua sebagai subjek dari undang-undang yang disahkan. Kami sebagai perempuan dengan satu Polda dan satu Kodam, kita sudah melihat hasilnya. Peristiwa biak berdarah tahun 1998 itu bukti bahwa satu Polda dan satu Kodam saja bisa membuat banyak perempuan yang diperkosa secara biadab oleh TNI, oleh Polri. Apalagi kalau sekarang ditambah menjadi 5 Polda, 5 Kodam, bagaimana nasib kami sebagai perempuan? Kita tahu sama-sama bahwa di wilayah manapun tempat penjajahan itu terjadi, perempuan selalu menjadi korban yang paling berdampak sekali, baik rasisme ataupun kekerasan militer. Kami perempuan menjadi korban yang sangat berlapis, dan hari ini kami harus berhadapan dengan rencana pemekaran Otsus yang sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan apapun bagi kami, justru memberikan dampak negatif terhadap kami perempuan-perempuan Papua. Dalam keadaan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah termiskin di Indonesia, perempuan adalah perempuan yang menjadi aktor ekonomi, pemegang ekonomi di Papua. Kita tahu di pasar-pasar, kita tahu di pinggir-pinggir jalan, bahkan di perusahaan, perempuan yang lebih banyak bekerja, perempuan yang jadi tenaga yang dihisap habis-habisan oleh sistem-sistem yang ada hari ini. Dan dengan kondisi seperti ini, ruang kami sebagai perempuan sangat-sangat terancam. Apalagi data BPS tahun 2021 sudah menunjukkan bahwa jumlah perempuan baik di Indonesia maupun di Papua itu sangat sedikit. Terus ditambah dengan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia terhadap bangsa kami, terhadap tanah air kami yang jelas-jelas terjajah, kami perempuan akan duluan habis. Dan kita tahu bahwa perempuan yang melahirkan, perempuan yang memberikan kehidupan, kalau perempuan habis, otomatis kami orang Papua juga habis. Dan kami perempuan Papua, kami menolak itu. Kami menolak rencana pemekaran yang dilakukan, kami menolak otonomi khusus, karena tidak ada dampak apapun, baik untuk perempuan ataupun untuk rakyat Papua, justru menjadi alat untuk membinasakan kami orang-orang Papua. Selain itu, otonomi khusus dan DOP yang ada saat ini, berbicara tentang otonomi khusus ini seperti gula-gula yang diberikan oleh Jakarta untuk membuat kami yang saat ini sedang menangis untuk memperjuangkan hak kami, menangis untuk meminta merdeka,
diberikan gula-gula seperti itu supaya kami bisa diam. Tapi kenyataannya yang diam hanya mereka yang menerima saja. Kami yang tidak menerima, bahkan kami yang menolak, kami terus-menerus akan berjalan dengan air mata kami akan terus menangis. Karena nasib kami ditentukan oleh perjuangan kami hari ini. Kalau kami tidak menangis, berarti tidak ada sesuatu yang terjadi pada kami. Tapi kenyataannya hari ini kami masih terus bersuara, sekalipun kami dihabisi, diancam, diteror oleh TNI dan Polri, kami tetap bersuara bersama-sama untuk menolak segala produk penjajah yang diberikan pada kami rakyat Papua. Berbicara dari sisi anak asli Tabi, saya pribadi sangat menolak rencana otonomi khusus jilid 2, bukan rencana, sudah disahkan. Kami menolak otonomi khusus, saya juga menolak daerah otonomi baru, karena belajar dari daerah otonomi baru yang disahkan, pemekaran yang disahkan melalui Inpres nomor 1 tahun 2003. Sejak Inpres itu disahkan, Provinsi Papua Barat itu menjadi provinsi dengan migran resident neto terbanyak di Indonesia. Dia berada dalam urutan kedua. Nah, sekarang kalau Papua jadi 5 provinsi, bagaimana dengan nasib kami yang ada di wilayah Databi? Yang jelas-jelas daerah wilayah Databi ini menjadi sasaran empuk dari para migran untuk datang ke Papua mencari pekerjaan di Papua. Tabi, Manokwari, Sorong, daerah-daerah yang dulu menjadi target program transmigrasi, kemudian kemunculan OTUS, terus transmigrasi ditiadakan, tapi justru yang muncul adalah migrasi besar-besaran. Orang-orang dari luar Papua berbondong-bondong datang ke Papua untuk mencari pekerjaan di Papua. Sementara kami yang ada di Papua, kami terus-menerus terpinggirkan, kami terus-menerus terhisap tenaga kami. Dan kami menolak rencana itu karena kami tahu bahwa dengan datangnya migran-migran yang ada di Papua, mereka tidak punya maksud baik kepada kami. Mereka tidak melihat kami sebagai saudara mereka. Mereka justru melihat kami sebagai orang-orang nomor 3. Kalau dulu Indonesia dijajah, orang-orang Eropa jadi masyarakat kelas pertama, orang-orang Cina, Tionghoa menjadi kelas kedua, terus pribumi Indonesia jadi kelas ketiga. Itu yang terjadi hari ini dengan kami di Papua. Orang-orang Indonesia berada di kelas pertama, sementara kami yang punya tempat, kami yang punya tanah, tapi kami justru menjadi orang kelas terakhir dalam sistem ini. Kami rakyat yang semakin menderita dengan semua kebijakan yang diberikan oleh negara. Dan sayangnya elit-elit yang hari ini berada di puncak kekuasaan mereka sebagai bupati, sebagai DPR, mereka tidak pernah memikirkan kondisi rakyat ini. Yang mereka pikirkan hanya kepentingan mereka, hanya kesenangan mereka. Dan kembali tadi bicara kalau tentang perempuan, sejak pemekaran ini ada, sejak otonomi khusus ini ada, yang otonomi khusus sendiri substansinya hanya tentang uang saja, pejabat-pejabat ini semakin banyak kawin-kawin, dan akhirnya poligami itu terus masif terjadi. Dan kondisi terakhir kalau di salah satu wilayah ada di Papua, di mana pejabat-pejabatnya nih, istri pertama ada jualan sayur di pasar, terus istri keempat yang merasakan uang dari pejabat-pejabat tersebut. Nah, ini bukti bahwa orang minta pemekaran, bupati-bupati yang minta pemekaran, dong hanya pikir hanya untuk pemilu 2024 dong akan dapat jabatan kembali jadi bupati, dapat jabatan kembali jadi gubernur. Sementara itu kekerasan-kekerasan yang terjadi pada istri-istri mereka juga semakin bertambah. Banyak yang selingkuh, banyak yang kawin-kawin terus. Dan itu adalah hasil dari otonomi khusus bagi kami perempuan Papua. Makanya kami sebagai perempuan Papua, sebagai masyarakat Tabi yang diadu dombakan oleh elit-elit untuk kepentingan mereka, kami menolak otonomi khusus jilid 2 yang diberikan secara paksa oleh Jakarta, dan kami juga menolak daerah otonomi baru yang disahkan tanggal 30 Juni kemarin. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi kami. Terima kasih.
Pertanyaannya salam selamat sore buat rakyat Papua, selamat sore buat kawan-kawan mahasiswa Papua, selamat sore buat kawan-kawan mahasiswa Indonesia, selamat sore buat kawan-kawan mahasiswa internasional. Atas nama saya Erson Pigai, di sini saya bicara mewakili mahasiswa Papua. Yang lebih terpenting saya sangat sepakat dengan sikap-sikap dari kawan-kawan yang barusan disampaikan. Kemudian yang berikut itu kami mahasiswa sebagai tolak ukur rakyat, penyambung negara rakyat Papua, sehingga aksi nasional tanggal 14 kami tetap kawal sama-sama karena itu kepentingan bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dari bulan awal tahun ini, bulan Februari sampai detik ini, kami mahasiswa selalu di jalan terus. Ini membuktikan bahwa kami selalu menolak kebijakan Jakarta yang hari ini dipaksakan terhadap orang asli Papua. Tetapi para elit-elit ini semau-mau mereka demi kepentingan mereka punya perut sendiri, malah mereka disahkan. Sehingga kesempatan hari ini kami sangat mengutuk keras kepada elit-elit politik yang hari ini dipaksakan kebijakan Jakarta otonomi khusus dengan BOB. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kami menegaskan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden, bahwa hari ini rakyat kami sedang mengungsi di mana-mana. Baik itu ada beberapa wilayah termasuk diduga dari sejak tahun 2018 hingga detik ini masih pengungsian. Kemudian di Intan Jaya, kemudian Umay Berat, Yaukimo, Puncak, ini pengungsian sedang terjadi karena kekerasan militer Indonesia. Sehingga Jakarta tidak boleh memaksakan kebijakan maunya sendiri, tapi bagaimana Jakarta melihat mengamankan kekerasan militer yang sedang terjadi. Sehingga kesempatan ini kami mengingatkan kepada negara Republik Indonesia segera tarik militer dari tanah Papua. Mungkin kami dari mahasiswa Papua dua sikap itu yang perlu sampaikan, dan banyak yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Dan pada prinsipnya tanggal 14 kami mahasiswa Papua, terlebih khusus di wilayah Tabi di Kota Jayapura, kami tetap turun sama-sama bersama PRP, karena PRP adalah mahasiswa adalah PRP. Mungkin itu saja, waktu selanjutnya dikembalikan kepada Timur. Baik, saya itu beberapa pandangan yang sudah kawan-kawan dari pimpinan organisasi sampaikan. Jadi sudah jelas bahwa otonomi khusus jilid 2 yang disahkan secara sepihak oleh Jakarta ini bagian dari bagaimana mengikat rakyat Papua secara politik atau meredam tuntutan pokok rakyat Papua soal hak dan tanah sendiri. Itu yang pertama. Kedua, dengan diberikannya DOP ini sudah jelas-jelas menjadi peluang dari investasi negara-negara kapitalisme untuk melakukan eksploitasi di Papua, karena syarat-syaratnya itu sudah disediakan semua dengan dibuatnya undang-undang Omnibus Law, dengan dirubahnya undang-undang otonomi khusus yang beberapa pasal dihilangkan karena menghambat investasi untuk masuk ke Papua. Gitu. Hingga bagaimana memberikan ruang terkait dengan lahan yang harus dieksploitasi. Nah, artinya DOP ini dia sudah jelas bahwa dia merupakan satu ancaman yang sangat serius bagi orang asli Papua itu sendiri, sehingga tidak ada harapan rakyat Papua untuk terlibat dalam politik praktis yang kemudian disediakan oleh penjajah atau kolonial di Papua.
fokus kita petisi rakyat Papua tidak hanya berhenti sampai bagaimana kebijakan Otsus itu disahkan atau DOP disahkan. Tuntutan rakyat Papua itu masih fokus pada bagaimana perjuangan hak penentuan nasib sendiri. Hak penentuan nasib sendiri sebelum dijawab oleh Jakarta, tetap gerakan perlawanan akan terus mengkonsolidasikan rakyat, mengorganisir, memimpin rakyat untuk bagaimana memperjuangkan tentang hak nasib bangsa rakyat Papua. Jadi perjuangan tidak akan pernah berhenti sekalipun Otsus sudah disahkan atau DOP sudah disahkan. Karena dengan adanya Otsus atau DOP itu tidak akan pernah memberikan jaminan bagi rakyat Papua. Sehingga dalam aksi nasional yang akan kami lakukan di tanggal 14 ini bagian dari sikap rakyat dalam menentang semua kebijakan baik Otsus maupun DOP. Aksi ini akan dilakukan di Papua, itu akan dilakukan di Jayapura, yang baru konfirmasi itu akan dilakukan di Jayapura, di Manokwari, Jayapura, Nabire, Wamena, Timika, Sorong, Kaimana, dan beberapa lainnya yang kemudian nanti akan update. Tapi juga aksi ini akan dilakukan di seluruh di Jawa Bali. Itu aksi yang akan kami lakukan secara nasional untuk menyikapi bagaimana kebijakan Jakarta tentang Otsus maupun DOP. Kemudian saya ingin menyampaikan pesan kepada rakyat Papua bahwa hari ini dengan diberlakukannya DOP maupun Otsus, rakyat Papua harus melihat elit-elit politik di Papua ini bukan sebagai dia berdiri bukan mewakili kepentingan rakyat Papua dalam DPR, gubernur maupun yang lain-lain. Dia merupakan representasi dari penjajah yang membenarkan, yang kemudian menghancurkan rakyat Papua. Ini ditunjukkan dengan sikap politik elit politik yang kemudian bersatu mendukung daerah otonomi baru. Sehingga saya menyampaikan kepada rakyat Papua, jangan menggantungkan harapan kepada elit politik. Entah itu Lukas NMB, entah itu Beva Jigibalom, entah itu Matius Oetou, entah itu pejabat siapapun yang ada di Papua, jangan pernah menggantungkan harapan kepada mereka. Sekalipun mereka rambut keriting, sekalipun mereka orang Papua. Karena mereka adalah bagian dari budak Jakarta yang mempertahankan penjajahan di Papua. Sehingga fokus rakyat Papua sekarang, kita tetap menentang segala macam kebijakan Jakarta atas praktek kolonialisme di Papua. Tuntutan kita cuma satu, bagaimana referendum atau hak penentuan nasib sendiri itu harus dilakukan. Jika referendum tidak dilakukan, maka perlawanan rakyat Papua akan kami organisir terus sampai Papua itu merdeka. Saya kira itu terkait dengan sikap yang akan kami lakukan, sikap politik rakyat Papua berkaitan dengan seruan aksi di Jayapura. Nanti saya kasih ke kawan Korlap Umum, sudah ada, nanti tinggal tambahkan. Oke, selamat sore untuk rakyat Papua yang ada di tanah air, mulai dari Sorong sampai Merauke. Kemudian kepada kawan-kawan solidaritas rakyat Indonesia, tapi juga rakyat yang ada di bumi belahan lainnya. Yang pertama, atas kesadaran akan realitas penindasan, rakyat Papua hari ini terus, bahkan sudah jauh sebelumnya melakukan perlawanan. Mulai dari tahun 61 sampai hari ini, setengah abad rakyat Papua terus menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme, kolonialisme Indonesia, tapi juga dalam kaki tangannya militerisme. Untuk menyingkapi situasi terakhir di tanah Papua, petisi rakyat Papua telah melakukan konsolidasi secara nasional di seluruh Papua, tapi juga luar Papua, yang akan dilaksanakan di Jawa, Bali, sampai ke Sulawesi. Berhubungan dengan itu,
kami menyerukan kepada, yang pertama adalah kepada rakyat Papua, bahwa hari ini posisi kita sangat terancam. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh kawan-kawan yang ada hari ini, bahwa Otsus DOP ini akan menjadi satu lonceng kematian bagi rakyat Papua jika kemudian kita tidak terus gelorakan perlawanan di seantero tanah Papua. Tapi jika perlawanan itu tidak terjadi, ini akan menjadi kemenangan bagi para penguasa penindas untuk kemudian terus menjalankan kepentingannya di tanah Papua. Memperlebar sayap birokrasi kolonialnya, memperluas sayap-sayap militernya, tapi juga memperluas kehadiran industri-industri milik penguasa untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam milik rakyat. Sudah jelas dan sudah pasti rakyat akan terus terbunuh oleh tangan-tangan militer. Tanah-tanah rakyat sudah pasti akan dirampas. Tempat pencarian semuanya pasti sudah akan dipersempit. Nelayan sudah tidak bisa kemudian melaut secara bebas. Masyarakat darat sudah tidak bisa kemudian melakukan perburuan dan yang lain-lain, atau juga mencari kayu bakar dan yang lain-lain. Ini semua tidak akan terjadi, dipersulit. Begitu juga dengan kaum tani, dan juga akan kemudian terkena dampak daripada monopoli di pasar. Monopoli di pasar. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada rakyat Papua kemudian untuk terlibat di dalam aksi nasional yang akan dilakukan secara bersamaan dan serentak di beberapa titik. Yang pertama di Kota Jayapura, kemudian di Wamena, kemudian di Timika, Sorong, kemudian di Nabire, dan juga di Jawa Bali. Berkaitan dengan ini, kami sudah melayangkan, khusus untuk wilayah Mamta, kami sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda, Kapolres Sentani, dan juga Kapolres Kota Jayapura. Respon daripada Kapolres maupun Polda bahwa surat sudah diterima dan kemudian aksi dapat dilakukan. Ada nada-nada yang kemudian ingin membatasi, tapi rakyat pejuang hari ini kita harus memahami bahwa ini adalah taktik-taktik penjajah untuk membatasi ruang gerak kita. Rakyat hari ini yang punya tanah air Papua Barat. Rakyat hari ini yang punya jalan-jalan yang beraspal. Rakyat hari ini punya kantor milik kantor DPR, itu milik rakyat. Kantor gubernur milik rakyat. Polres AB milik rakyat. Dan begitu pula semua bangunan infrastruktur apapun hari ini adalah milik rakyat. Oleh karena itu tidak ada alasan atau tidak ada satu kutu busuk pun yang kemudian bisa membatasi aksi daripada rakyat Papua. Oleh sebab itu seluruh rakyat pejuang yang ada di tanah air, saya kira libatkan organisasi Anda, individu Anda, keluarga Anda, komunitas Anda di dalam aksi serentak pada tanggal 14 Juli besok. Itu kemudian seruan yang berikut adalah kepada rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua, yang hari ini karena konsekuensi kolonialisme Indonesia ada di atas tanah Papua melalui program transmigrasi dan yang lain-lain. Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia di seluruh tanah Papua, tapi juga di luar Papua, bahwa yang dilawan oleh rakyat Papua hari ini adalah bentuk-bentuk penindasan. Perlawanan rakyat Papua tidak berbasis pada perbedaan ras, agama, dan yang lain-lain. Perlawanan rakyat Papua adalah sistem yang menindas. Oleh karena itu, kepada rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua, jangan mudah diadu domba. Rakyat Papua tidak melawan rakyat sipil Indonesia. Rakyat Papua melawan sistem yang menindas, aktor-aktor militer yang kemudian terus membatasi aksi-aksi kita. Birokrasi kolonial yang hari ini telah secara sepihak
mengesahkan otonomi khusus tapi juga DOP. Itulah yang dilawan oleh rakyat Papua, bukan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kepada rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua, kami serukan jangan mudah terprovokasi. Ini adalah perjuangan rakyat Papua murni dan melawan aktor-aktor penindas tadi. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia yang peduli dan juga terus melawan penindasan, Anda dapat terlibat di dalam aksi yang akan dilakukan oleh rakyat Papua. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk suplai minuman, dalam bentuk apapun, Anda silakan terlibat. Anda silakan terlibat. Kita sudah saksikan bersama bagaimana kemudian menuju aksi-aksi nasional, selebaran-selebaran atau SMS gelap itu selalu disebarluaskan oleh penguasa untuk kemudian menghancurkan solidaritas antara rakyat Indonesia tapi juga rakyat Papua Barat. Cara-cara seperti ini tidak akan mampu memecah belahkan persatuan rakyat, rasa solidaritas rakyat, tapi hari ini rakyat sudah cerdas melihat situasi ini, bahwa hari ini rakyat Indonesia kemudian terus dibenturkan rakyat Papua. Ini tidak boleh lagi terjadi. Rakyat hari ini cerdas, pintar, tahu membedakan mana yang baik dan buruk, dan inilah akan menjadi semangat awal bagaimana rakyat bergerak untuk menciptakan keadilan itu ada di Indonesia tapi juga di Papua Barat hari ini. Oleh karena itu kami menyerukan kepada seluruh rakyat Papua bahwa tanggal 14 kita akan tetap turun melawan segala bentuk kebijakan kolonialisme yang ada di Papua, mulai dari Otsus, DOP, dan yang lain-lain. Karena tuntutan utama kita adalah hak menentukan nasib sendiri, sama seperti bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Rakyat Papua berhak untuk memperjuangkan hak sebagai sebuah negara bangsa, yakni merdeka secara ekonomi, politik, tapi juga merdeka di berbagai bidang yang lain. Yang kedua, kami sangat membutuhkan solidaritas daripada rakyat Indonesia, tapi juga rakyat dunia secara internasional untuk melihat dan mengamati proses aksi tanggal 14 Juli. Kita akan lihat sama-sama, kita akan ukur di tanggal 14 watak kolonialisme Indonesia hari ini di Papua seperti apa. Kita akan ukur, kita akan ukur di situ. Kedewasaan demokrasi Indonesia itu seperti apa, kita akan ukur sama-sama. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Papua satukan barisan, bangkit, dan kita lawan bersama. Terima kasih. Sudah. Saya kira mungkin sudah cukup. Kalau ada yang mau tanya, Kak? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ke gereja. Sudah? Gereja. Gereja. Oh, Gereja. gereja. Iya. Kami terkait dengan ini himbauan juga kami menyampaikan kepada seluruh Dewan Gereja, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk dapat secara khusus Dewan Gereja untuk bagaimana mengeluarkan seruan gembala melibatkan seluruh jemaat yang juga bagian dari rakyat yang tertindas untuk terlibat berpartisipasi aktif dalam aksi nasional yang akan dilakukan pada tanggal 14. Itu juga buat teman-teman koalisi penegakan hukum dan HAM untuk dapat mengadvokasi jalannya aksi yang akan dilakukan secara nasional, secara serentak di seluruh Papua dan Papua Barat. Kami sangat butuh bantuan dari kawan-kawan koalisi untuk mengadvokasi. Dan yang terakhir sudah jelas bahwa aksi nasional yang akan dilakukan secara serentak, yang janda, yang duda, yang cacat, yang sakit, semua rakyat Papua harus terlibat dalam aksi nasional. Mungkin itu terakhir dari saya. Saya kira cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Malam ke sore. Papua, 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 Papua. Salam revolusi. Wah. Okay.